Perkenalkan, nama saya Dimas Satriatama dari Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi tentang sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan yang disebut sistem transportasi O2. Pengertian kardiovaskular. Kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu kardian atau vaskular. Kardian berarti jantung, vaskular berarti pembuluh darah. Organogenesis jantung. Organogenesis yaitu pembuluh terbentuk organ-organ tubuh pada makhluk hidup atau hewan dan manusia. Organ yang terbentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Lokasi jantung dan struktur jantung. Lokasi jantung berada pada rongga mediastinum, di atas rongga torak, di antara kedua paru-paru, batas bawah diafragma, tepatnya di interkostal 5 dan kondong ke kiri. Jantung memiliki struktur yang menyebabkan darah tidak bisa keluar di tempat sebelum, sehingga akan menyebabkan darah hanya mampu beredar dalam satu arah saja atau tidak bolak-balik. Struktur yang memegang peranan ini adalah klub jantung yang berada di antara atrium dan ventriculum. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Vaskularisasi dan sistem konduksi jantung. Vaskularisasi jantung merupakan di mana jantung terdapat darah dari arteri koronaria dextra dan sinistra. Jantung mempunyai sistem saraf tersedia yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung yang disebut sistem kontraksi jantung. Organ yang berperan dalam sistem kardiovaskular. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah yang terkenal dalam rongga dada dan ukuran sekitar sepanjang kepalan tangan. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung yang bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari dan ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan yang lainnya, yaitu paru-paru. Paru-paru yang tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertujuan untuk mengeluarkan karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup pada saat pernafasan berlangsung. Dan ini adalah salah satu contoh gambaran paru-paru pada sistem kardiovaskular. Sistem pernapasan manusia bisa juga disebut dengan respirasi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang berada proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar dari tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi berlangsung dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Fungsi dari sistem pernapasan manusia yaitu menghirup dan mengembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan pada tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Dan yang kelima, mencium bau. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.